Dewa Perang Ye-Shikai. Bab 1261. Organisasi, bayangan, adalah unit rahasia keluarga Chen, yang hanya mematuhi Chen Yuxin. Keempat komandannya, Feng, Hua, Sue dan Yue, masing-masing dari mereka tidak hanya memiliki kekuatan yang kuat, tetapi juga memiliki strategi. Karena Chen Yuxin mengirim Ye-Shikai ke Istana Raja Dewa Amerika Utara, para penjaga yang dia kirim bukanlah orang biasa. Status keempat komandan ini dalam organisasi juga dalam urutan, angin, bunga, sue, dan bulan. Tuan Feng, yang disebutkan oleh pria berpakaian hitam juga merupakan kepala dari keempat komandan. Mereka mengikuti perintah Chen Yuxin, yang disebut melindungi keselamatan Ye-Shikai, tetapi sebenarnya, mereka ingin mengendalikannya. Jiqian menggandeng tangan Ye-Shikai dan berjalan ke dalam hutan, diikuti oleh banyak penjaga rahasia dan penjaga bulan. Tidak ada penduduk di sekitar Istana Raja Dewa. Bahkan jika pertempuran sengit terjadi di sini, tidak seorang pun akan menyadarinya. Hutan di depan istana adalah tempat persembunyian terbaik. Namun, hutan, sebagai tempat persembunyian, juga merupakan tempat terbaik untuk menyembunyikan niat membunuh. Maju. Seorang Tuan Feng, berpakaian hitam berteriak lembut, dan sosok-sosok yang tak terhitung jumlahnya jatuh dari pohon, menghentikan semua orang dengan kecenderungan untuk mengepung mereka. Tiongkok. Ye-Shikai cukup terkejut setelah mendengar ini. Dia telah melihat pemandangan seperti ini terlalu sering. Penyergapan selalu menjadi cara penyerangan yang paling efektif. Namun, ini terjadi di Amerika Utara. Mengapa ada begitu banyak praktisi dari Tiongkok? Mereka bukanlah bawahan dewa utama manapun. Kenapa ada wanita lain? Ye-Shikai melihat orang yang memimpin dengan pakaian hitam. Meskipun dia tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas, dari bentuk tubuhnya dan kuncir kuda di belakang kepalanya, dia pada dasarnya bisa tahu bahwa dia adalah seorang wanita. Dia agak mirip dengan Sue Ming dan Li Mei yang pernah Ye-Shikai temui sebelumnya, tetapi, seharusnya bukan mereka. Siapa kamu? Wajah Jiqian tampak serius. Dia tidak menyangka bahwa rute pelariannya disergap. Faktanya, orang-orang yang menemani Ye-Shikai ke kuil bulan adalah para tetua dan pengawal keluarga Chen, sementara orang-orang dari organisasi, bayangan, semuanya sudah diatur di luar. Jiqian tidak lagi memiliki komandan di sisinya, dan Selena juga tidak ada di sana. Mereka semua berdiri di depan menghalangi para penjaga Istana Raja Dewa. Lakukan gerakan. Pria berpakaian hitam itu tidak melakukan gerakan yang tidak perlu dan hanya mengepung dan menyerang. Melihat situasinya tidak baik, Jiqian segera meminta penjaga rahasia untuk melindungi Ye-Shikai dan pergi menemui mereka secara langsung. Teknik Dewa Bulan, Bintang Jatuh. Cahaya perak melesat keluar dari tongkat permata, jatuh seperti meteor dari langit dan meledak di antara kerumunan. Tangkap Ye-Shikai. Wanita yang dipanggil, Tuan Feng, itu berkata dengan dingin, dan semua mata para pria berpakaian hitam tertuju pada Ye-Shikai. Dulu, bahkan jika lebih banyak orang mengelilinginya, dia tidak akan panik. Namun sekarang karena dia tidak memiliki kekuatan internal, itu seperti menonton pertarungan antar dewa. Para penjaga rahasia di sekitarnya mencoba yang terbaik untuk melindunginya, tetapi kemampuan bertarung para pria berpakaian hitam itu tidak kalah, dan segera, tanah dipenuhi dengan mayat. Ye-Shikai mengambil belati dari tanah dan melihat tanda yang familiar di sana. Itu memang benar-benar agensi bayangan. Raut wajah Ye-Shikai berubah. Memang benar begitu. Dia menemukan tanda ini setelah bertarung dengan orang-orang agensi bayangan di Laut Cina Timur terakhir kali. Selain itu, ada juga tato tanda ini di lengan Sue Ming. Dari sudut pandang ini tidak diragukan lagi adalah agensi bayangan. Tidak heran dia mampu memobilisasi begitu banyak praktisi. Tuan, silakan mundur. Beberapa pengawal rahasia melindunginya dengan ketat, tetapi situasinya tidak terlalu baik sekarang. Jumlah penyergapan melebihi mereka. Ada Zeus di depan dan organisasi bayangan di belakang. Meskipun ada banyak orang di tiga aula, mereka tidak dapat menjaga bagian depan dan belakang. Di sisi lain, Jiqian memegang tongkat di satu tangan dan belati di tangan lainnya, menghadapi serangan tiba-tiba dari Tuan Feng. Meskipun tongkat itu sangat kuat dan Jiqian dilindungi oleh elemen air, begitu dia sendirian, menghadapi gerakan tubuh yang sangat cepat dan serangan pisau ganda yang ganas dari Tuan Feng, Jiqian masih sedikit dirugikan. Ye-Shikai hanya bisa menonton dengan cemas. Tidak peduli seberapa kuat kekuatan internalnya, jika pembunuh itu mendekatinya, bahkan jika itu hanya goresan ringan di leher, dia pasti akan mati. Jangan khawatirkan aku, pergilah bantu dia. Ye-Shikai berteriak keras, tetapi para penjaga rahasia di sekitarnya menunjukkan rasa malu dan berdiri di sana tanpa bergerak. Para penjaga bulan hampir kalah, dan Ye-Shikai tidak memiliki kekuatan internal. Jika perkelahian benar-benar terjadi, dia bahkan tidak akan mampu melindungi dirinya sendiri. Semua penjaga rahasia dipilih dengan cermat, dan kesetiaan kepada Pluto adalah kredo tindakan mereka. Jika mereka pergi, apa yang akan terjadi dengan keselamatan Ye-Shikai?
Apa yang kau lakukan di sana? Aku Hades dan aku hanya memberi perintah. Akhirnya, di bawah perintah paksa, Ye Shikai, beberapa pengawal rahasia di sekitarnya juga ikut membantu Ji Qian menangkis serangan Tuan Feng. Sekaranglah saatnya. Tuan Feng, yang sedang sibuk bertarung, tiba-tiba mencibir dengan sudut mulutnya sedikit terangkat. Ji Qian dengan tajam memperhatikan ketidaknormalannya, dan segera merasakan firasat buruk di hatinya. Dia menoleh tiba-tiba dan menatap Ye Shikai. Benar saja, dalam kekacauan itu, tidak ada seorang pun selain Ye Shikai. Hanya seorang pria yang berdiri di sana, saling menatap. Ekspresi Ji Qian berubah drastis. Cepat keluar dari sana, teriak Ji Qian. Begitu dia selesai berbicara, Ye Shikai merasakan sebuah tangan di bahunya. Sebuah kekuatan yang kuat langsung, menyeretnya, menjauh. Sebelum dia bisa melihat dengan jelas siapa orang itu, semua yang ada di depannya menjadi gelap. Pagi-pagi sekali, di sebuah hutan 10 km jauhnya dari Istana Raja Dewa. Kau belum menemukannya? Tanya Selena, tetapi melihat penampilan Miehun yang berdebu, harapan di wajahnya tiba-tiba berubah menjadi kekecewaan. Sudah semalaman. Setelah Ye Shikai ditangkap, dia dan anggota organisasi, bayangan, tampaknya telah menguap dari muka bumi dan menghilang sepenuhnya di hutan. Kita telah menderita terlalu banyak korban. Semua yang bisa dikirim telah dikirim. Miehun duduk di lumpur, bernapas dengan ringan. Lebih dari separuh orang di 3 aula terbunuh atau terluka, dan hanya ada beberapa orang yang tersisa. Kecuali mereka yang bertanggung jawab untuk merawat yang terluka, yang lainnya semua mencari orang di hutan. Bahkan tidak ada penjaga yang tersisa. Jika Zeus datang sekarang, mereka bahkan tidak akan memiliki kekuatan untuk melawan. Namun, Istana Raja Dewa Zeus juga rusak parah, jadi dia seharusnya tidak datang. Bahkan seorang kultivator ulung seperti Miehun, setelah berjam-jam pertempuran berdarah dan semalam suntuk mencari di hutan, merasa sangat lelah hingga ia jatuh ke tanah, minum air, makan roti, dan memulihkan tenaganya. Bagaimana kabar Dewa Bulan? Miehun menggigit sepotong roti dan menunjuk ke dalam tenda. Sangat buruk. Setelah Lord Pluto mendapat masalah tadi malam, dia menjadi depresi dan hancur secara mental. Selena menggelengkan kepalanya. Semua orang di 3 aula tahu tentang perasaan Ji Qian terhadap Ye Shikai. Sekarang setelah Ye Shikai ditangkap dan keberadaannya tidak diketahui, hidup atau matinya tidak pasti, Ji Qian tentu saja kesal. Bab 1262. Tahukah kau siapa yang melakukannya? Miehun menuangkan air mineral bersih, menyeka wajahnya dan membersihkan debu. Selena mengeluarkan belati dan melemparkannya ke tanah. Badan bayangan. Miehun mengambil belati itu, mengenali logo di sana, dan melemparkan belati itu ke samping dengan ekspresi marah. Operasi itu hampir berhasil, tetapi tiba-tiba diganggu oleh badan bayangan. Terus terang, kekuatan tempur mereka memang cukup kuat. Dengan jumlah orang yang sama, mereka setara dengan para penjaga rahasia, dan wanita yang memimpin kelompok itu bahkan sulit bagi Ji Qian untuk melawan. Biarkan orang dewasa beristirahat di sana sebentar. Selena tahu bahwa Ji Qian kelelahan secara fisik dan mental. Dia telah mengalami pertempuran sengit dan menyaksikan Ye Shikai ditangkap tanpa ada berita. Dia tentu saja merasa tidak enak, jadi Selena tidak membiarkan siapapun memasuki tenda, membiarkan Ji Qian sendirian. Namun, jika dipikir dari sudut pandang lain, nyawa Ye Shikai seharusnya tidak dalam bahaya. Karena dia telah ditangkap, pihak lain tidak akan mudah menyakitinya. Pada saat ini, sekelompok praktisi berpakaian putih datang dari kejauhan, dipimpin oleh Chen Ligong. Bagaimanapun, itu adalah pertarungan antara para dewa utama. Ji Qian tidak ingin melibatkan begitu banyak prajurit kabut putih, dan dia bahkan tidak membawa Chen Ligong bersamanya. Setelah semalam bertarung, Chen Ligong tidak tahan lagi, dan bergegas datang bersama anak buahnya. Apakah Nona muda baik-baik saja? Melihat orang-orang yang terluka di seluruh tanah, Chen Ligong tidak bisa tidak khawatir tentang keselamatan Ji Qian. Karena sudah lama tinggal di keluarga Ji di Yanjing, dia jarang melihat situasi tragis seperti itu. Dia ada di sana, dia baik-baik saja, Serena menjelaskan. Baguslah. Setelah mendengar ini, Chen Ligong menghela napas lega. Untungnya, Ji Qian aman dan sehat, kalau tidak, dia akan kesulitan menjelaskannya kepada Ji Tao. Tuan Chen, dia sedang dalam suasana hati yang buruk sekarang. Saya pikir, Anda harus menunggu di luar. Selena menghentikan Chen Ligong yang hendak memasuki ruangan dan membujuknya dengan lembut. Baguslah. Aku datang ke sini terutama untuk melindungi Nona muda. Sekarang semuanya sudah beres, aku tidak terburu-buru. Chen Ligong meminta pasukan Baiwu untuk menjaga tempat kejadian dan menempatkan para prajurit pengawal kegelapan, pengawal bulan, dan kuil dewa perang yang terluka di pesawat dan segera membawa mereka ke Eropa untuk dirawat. Chen Ligong merasa suasana di sini tidak tepat. Dia tahu dengan jelas bahwa Ji Qian membawa orang ke sini untuk menyelamatkan Ye Shikai, tetapi di mana orang-orang itu sekarang? Dilihat dari pikiran Ji Tao,
dia mungkin tidak ingin Jiqian menyelamatkan Ye Shikai. Karena reputasinya, dia tidak ingin Jiqian dan Ye Shikai terlalu dekat. Tentu saja, baik Ji Tao maupun Chen Ligong tidak akan mengatakannya dengan lantang. Paling-paling, mereka hanya akan memikirkannya dalam hati. Beberapa jam kemudian, para anggota yang pergi mencari kembali satu persatu, tetapi mereka semua kembali dengan tangan hampa. Hujan deras telah menghapus semua jejak dan jejak kaki, dan bahkan darah di tanah tidak terlihat. Wang Pei juga tidak mau menyerah. Tadi malam dia sudah bertarung lama dengan Zeus. Meskipun sudah berusaha sekuat tenaga, dia tetap tidak bisa mengalahkannya. Dia meremehkan kekuatan Istana Raja Dewa dan jumlah orangnya. Ketiga istana itu tampaknya datang dengan momentum yang besar, tetapi sebenarnya, ketiga istana itu datang dari jarak yang jauh dan mustahil bagi mereka untuk membawa semua orangnya. Tempat yang mereka datangi adalah sarang Zeus, dan tempat itu diserang oleh organisasi bayangan. Tadi malam sangat kacau sehingga orang-orang dari beberapa pihak bercampur aduk dan bertarung. Mereka membunuh sampai mereka cemburu dan tidak peduli dengan apapun. Tidak ada yang berani memasuki tenda. Mereka semua bertanggung jawab atas kegagalan operasi. Jiqian pasti hancur sekarang. Tidak ada yang tahu kemana organisasi bayangan akan membawa Ye Shikai. Jika mereka tahu bahwa ini akan menjadi hasilnya, mereka akan membiarkan Ye Shikai tinggal di Istana Raja Dewa. Semua orang menunggu Jiqian di luar. Ketika mereka lapar, mereka makan roti, dan ketika mereka haus, mereka minum air, tetapi tidak ada yang berani masuk untuk mencari Jiqian. Entah sudah berapa lama berlalu, tetapi hari sudah mulai gelap. Semua orang berkumpul di sekitar api unggun untuk menghangatkan diri. Setelah seharian diguyur hujan, pakaian semua orang masih basah. Tuan akan keluar. Seseorang berteriak, dan semua orang berdiri dan mengalihkan pandangan mereka ke tenda. Jiqian menatap semua orang dengan tatapan dingin. Tuan, Anda baik-baik saja. Selena bergegas maju. Setelah seharian berada di dalam, Jiqian tampak sedikit lesu dan pucat. Tuan, saya baru saja meminta seseorang memasak bubur. Silakan makan. Selena melambaikan tangannya, dan para penjaga membawa makanan yang baru disiapkan. Aku baik-baik saja, kalian turun dulu. Jiqian menggelengkan kepalanya, nadanya terdengar agak lemah, lalu mengganti topik pembicaraan, apa kalian sudah menemukan orangnya? Ini, tidak. Selena menggelengkan kepalanya karena malu. Tuan, ayo kita cari dia sekarang. Myeon mengumpat dan berteriak, lalu berbalik dan ingin masuk ke dalam hutan lagi bersama beberapa pengawal rahasia. Tidak perlu. Jiqian berteriak keras untuk menghentikan tim penghancur jiwa. Sehari penuh sudah cukup bagi para kultivator untuk meninggalkan hutan sepenuhnya. Organisasi bayangan bertindak cepat. Jika mereka berhasil, mereka pasti akan mengungsi secepat mungkin. Tidak peduli berapa lama mereka mencari, itu akan sia-sia. Dewa Bulan, kami, semuanya, bersiap untuk pergi. Biarkan aku memikirkan solusinya. Menantu laki-laki. Pada saat yang sama, di sebuah hotel di Amerika Utara, Tuan Feng membuka borgol Ye Shikai dan melepas penutup matanya. Ye Shikai melihat sekeliling dan melihat 4 atau 5 pria berpakaian hitam berdiri di ruangan itu. Pemimpinnya adalah Tuan Feng dari tadi malam. Siapa kamu? Ye Shikai menatap wanita di depannya. Dia mengenakan topeng hitam, kuncir kuda di kepalanya, dan jaket kulit hitam. Selain pakaiannya, dia hampir tidak berbeda dari wanita biasa di jalan. Pemimpin organisasi bayangan, Feng Ling. Wanita itu berkata dengan ringan. Ye Shikai tahu bahwa organisasi bayangan adalah organisasi rahasia keluarga Chen, dan wanita tadi juga memanggilnya menantu laki-laki. Feng Ling, nama yang cukup lembut. Ye Shikai sedikit terkejut bahwa seorang setan wanita yang membunuh orang tanpa berkedip benar-benar dipanggil dengan nama ini, tetapi itu tidak masalah. Tuan, silakan tinggal di sini sebentar. Pelayan sudah memasak. Makan malam akan segera siap. Ahem, apakah kamu dikirim oleh Xiao Xin? Ye Shikai ingin mengetahui semuanya. Ada juga hal yang sangat penting, bagaimana keadaan hantu itu. Dia pernah terkena jiwa ilahi Zeus sebelumnya dan terluka parah. Dia tidak tahu apakah dia baik-baik saja. Saya memang dikirim ke sini untuk melindungi keselamatan menantu laki-laki saya. Feng Ling menjawab dengan lugas. Lindungi aku. Ye Shikai tidak bisa menahan diri untuk tidak mencibir. Jika Feng Ling memberikan alasan lain, dia masih bisa menerimanya. Dia tidak menyangka Feng Ling akan berkata, lindungi dia. Benar sekali. Sudah menjadi kewajiban Feng Ling untuk melindungi keselamatan menantunya. Karena kau memanggilku, menantu, bukankah seharusnya kau menuruti perintahku? Ye Shikai bertanya balik. Itu wajar. Baiklah, bawa aku kembali. Bab 1263. Maafkan aku, menantu, Feng Ling tidak bisa menyetujui permintaan ini. Wanita itu membungkuk dalam-dalam, ingin tahu,
jika dia bisa setuju, lalu mengapa dia bersusah payah menculiknya dari Jiqian? Ye Shikai tahu itu tidak mungkin, jadi dia tidak berharap Feng Ling akan membiarkannya pergi, hanya saja. Kemana dia ingin mengirim dirinya sendiri? Apa yang diminta Chen Yuxin darimu? Tanya Ye Shikai. Menurut pikirannya, dia seharusnya tetap dikirim ke Istana Raja Dewa, tetapi kali ini, dia harus diawasi dengan lebih ketat. Tindakan ini sebagian besar bergantung pada dukungan internal, bayangan hantu, dan kerjasama dukungan eksternal, yang memungkinkannya melarikan diri. Ngomong-ngomong, Ye Shikai benar-benar khawatir dengan situasi bayangan hantu. Dia menyelinap ke organisasi, bayangan, dan setia kepada Ye Shikai, berusaha sekuat tenaga untuk menjaganya tetap aman, tetapi pada akhirnya dia terluka parah. Jangan khawatir, menantu. Kami akan memastikan keselamatanmu. Feng Ling tidak menjawab pertanyaannya. Tampaknya semua hal membenarkan dugaannya. Namun, karena dia akhirnya keluar, tidak akan mudah untuk kembali. Terserah kamu. Aku mau istirahat dulu. Kalian keluar saja, kata Ye Shikai dingin sambil berbaring di tempat tidur dan meregangkan tubuhnya. Baiklah, silakan beristirahat, menantu. Kami tidak akan mengganggumu lagi. Feng Ling melambaikan tangannya, memberi isyarat kepada orang-orang di belakangnya untuk meninggalkan ruangan, tetapi dia sendiri tidak punya rencana untuk pergi. Apakah kamu berencana untuk tidur denganku? Ye Shikai bertanya dengan nada sarkastis. Karena Feng Ling adalah bawahan Chen Yuxin, dia tentu saja tidak berani melakukannya. Terlebih lagi, begitu Ye Shikai selesai berbicara, wajahnya memerah. Saya harus memastikan keselamatanmu. Orang-orangmu telah menyegel jendela di sini. Tidak mungkin bagiku untuk melarikan diri. Ye Shikai melanjutkan, jika kau benar-benar mematuhi perintahku, maka aku akan memberimu dua pilihan. 1. Naik ke tempat tidur dan tidur denganku. 2. Keluar dari kamar ini. Baiklah, silakan beristirahat dengan baik, menantu. Feng Ling ragu sejenak, berbalik dan meninggalkan ruangan. Tampaknya pemimpin nomor satu organisasi, bayangan, itu juga memiliki kelemahan. Jika Feng Ling digantikan oleh Li Mei, dengan pesonanya, dia mungkin benar-benar memilih untuk tidur dengan Ye Shikai. Tentu saja, dia tentu memiliki cara untuk mencegah Chen Yuxin mengetahuinya. Langkah pertama yang harus dilakukan Ye Shikai adalah menyingkirkan semua orang. Meskipun jendela disegel dengan pelat besi dan dilas hingga tertutup rapat, Ye Shikai masih punya cara untuk pergi. Dia berdiri dari tempat tidur dan pergi ke dapur. Ini adalah Amerika Utara, dan beberapa keluarga akan meninggalkan lubang di dapur mereka. Jika kantong sampah di rumah penuh, mereka akan mengemasnya dan membuangnya melalui lubang ini. Kantong sampah akan meluncur ke bawah pipa dan jatuh ke tempat sampah di luar. Meskipun tidak setiap keluarga memilikinya, Ye Shikai beruntung karena hotel ini memilikinya, dan itu hanya lantai 3. Pada ketinggian ini, seharusnya tidak ada masalah. Ye Shikai tidak gemuk, tetapi dia cukup tinggi. Meskipun lubang itu tidak kecil, bagaimanapun juga, itu bukan untuk dilewati orang, tetapi untuk kantong sampah. Ye Shikai pertama-tama merentangkan kakinya sedikit demi sedikit. Meskipun lubangnya relatif kecil, untungnya, lebar lorong itu cukup baginya untuk meluncur turun. Lorong itu dipenuhi bau sampah, tetapi Ye Shikai sama sekali tidak keberatan. Ketika dia berada di longnya, dia telah melihat lingkungan terburuk dan terkotor, seperti berbaring di tumpukan usus hewan busuk selama beberapa jam dan mengebor melalui pipa sampah. Ini bukan apa-apa. Ye Shikai melepaskan tangannya dan tubuhnya tiba-tiba meluncur turun. Perasaan itu sama seperti saat ia masih kecil saat menaiki perosotan, hanya saja, perosotannya lebih kecil. Jika dilihat dari sudut pandang positif, setidaknya pendaratannya nyaman. Tempat sampah penuh dengan kantong sampah, yang berfungsi sebagai penyangga baginya. Saat itu sudah larut malam dan tidak ada pejalan kaki di jalan luar. Ye Shikai dengan cepat memanjat keluar dari tong sampah dan saat tidak ada yang memperhatikan, dia dengan cepat berlari ke gang di sebelahnya. Jika dia terlambat sedikit, dia pasti akan ditemukan oleh Feng Ling. Zeus ini tidak istimewa. Menurutku, memanggilnya Raja para Dewa itu berlebihan. Chen Yuxin turun dari pesawat, ditemani oleh Chen Ruoya dan beberapa pengawal. Setelah menerima pemberitahuan dari Zeus, dia tetap membawa orang-orangnya kembali ke Amerika Utara. Nona Jilah yang membawa orang untuk membunuh kita. Zeus meminta bantuan kita karena menantunya. Dia lagi. Mendengar nama Jiqian, Chen Yuxin tak kuasa menahan amarah di matanya. Kedua tangannya mengepal dan tubuhnya gemetar tak terkendali. Terus terang, dia berharap Zeus akan membunuhnya di sini. Sayangnya, dengan begitu banyak master di Istana Dunia Bawah dan pasukan kabut putih Ji, Zeus tidak punya kesempatan untuk menyakitinya. Puan, mohon pikir-pikir dulu. Lagi pula, Jiqian mendapat dukungan dari keluarga Ji, dan keluarga Ji punya reputasi baik di Tiongkok. Tidaklah bijaksana jika kita bertindak gegabah terhadapnya. Chen Ruoya segera membujuk. Laporan, berita terbaru dari agensi film.
Pada saat ini, seorang pelayan menyerahkan sebuah dokumen. Chen Yuxin hanya meliriknya dan melemparkan seluruh dokumen itu ke tanah. Matanya tampak kosong dan dia tampak ketakutan. Apa? Pamanku benar-benar kabur. Pada saat yang sama, istana ketiga telah mendirikan kemah di hutan, dan semua yang terluka telah dikirim untuk dirawat. Jiqian awalnya ingin pergi, tetapi setelah dibujuk oleh semua orang, dia tetap tinggal. Jika Ye Shikai benar-benar dibawa pergi oleh organisasi, bayangan, maka kemungkinan besar dia akan dikirim kembali ke istana Raja Dewa lagi. Pada saat itu, hal terburuk yang bisa terjadi adalah pertarungan lagi. Aku membawa kembali perlengkapannya. Miehun turun dari jeep, dan beberapa pengawal rahasia mengeluarkan kotak-kotak perlengkapan dari belakang. Bagaimanapun, ini adalah Amerika Utara, wilayah istana Raja Dewa, dan juga jauh di dalam pegunungan dan hutan, jadi makanan dan perlengkapan semua orang harus dibawa dari luar. Nona Dewi Bulan, apakah kamu masih khawatir? Miehun berjalan ke arah Selina dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Sudah beberapa hari, dan Jiqian hanya tinggal di dalam tenda, jarang keluar. Ngomong-ngomong, Zeus telah berhubungan baik dengan semua orang akhir-akhir ini. Dia tidak mengambil tindakan lain, dan tidak mengirim siapapun untuk mencari di hutan. Ya, dia sedang merencanakan bagaimana menyelamatkan orang dewasa. Sekarang tidak ada berita sama sekali. Bahkan cacing-cacing telah dipindahkan ke sini, tetapi masih belum ada petunjuk. Selena mendesah. Satu-satunya orang di dunia yang dapat membuat Jiqian begitu tertekan dan sedih mungkin adalah Ye Shikai. Saya tidak tahu berapa lama dia akan menyendiri. Sebelum Selena sempat menyelesaikan kata-katanya, sesosok tiba-tiba muncul dari dalam tenda. Jiqian langsung berlari keluar, mengejutkan semua orang. Tuan Luna, apa yang terjadi? Semua orang sedikit bingung, dan melihat ekspresi Jiqian, mereka merasa itu cukup aneh. Selena, siapkan kendaraanmu sekarang. Aku harus pergi ke kota. Bab 1264. Puan, ada apa denganmu? Selena tidak bereaksi. Jiqian selalu tenang, jadi mengapa dia begitu terkejut sekarang? Namun, tidak perlu banyak waktu untuk mengatakan bahwa itu pasti masalah yang mendesak. Baiklah, Tuan, saya akan mengantar Anda ke sana. Miehun turun dari mobil dan segera naik lagi. Truk itu berukuran kecil. Selain bisa mengangkut barang, truk itu juga bisa mengangkut beberapa pengawal. Selena ingin melindungi Jiqian dari dekat, dan Chen Ligong datang ke sini untuk melindungi keselamatan Jiqian, jadi mereka berdua harus pergi. Selain itu, mereka juga membawa beberapa pengawal. Apa yang terjadi? Berdasarkan koordinat yang diberikan Jiqian, ini adalah kedai kopi kelas atas yang terletak di kota, tetapi tidak mungkin Jiqian pergi jauh-jauh ke sana hanya untuk minum secangkir kopi. Dia pasti akan bertemu seseorang. Kalian semua tetap di luar dan jangan masuk. Jiqian memerintahkan dengan dingin, tetapi matanya tetap tertuju pada ponselnya. Dia bahkan tidak mengangkat kepalanya, seolah-olah sedang melihat beberapa informasi penting. Ini, Nona, biarkan aku ikut denganmu. Chen Ligong khawatir tentang keselamatan Jiqian. Ini Amerika Utara, bukan Beijing. Pasukan kabut putih tetap tinggal di kamp dan tidak dibawa ke sini. Jiqian telah bertempur dalam pertempuran besar tadi malam dan vitalitasnya sangat rusak. Jika dia menghadapi bahaya, jangan khawatir, tidak akan terjadi apa-apa padaku. Kali ini aku akan bernegosiasi, bukan bertarung. Jiqian menjelaskan. Dalam hal ini, harap berhati-hati, Nona muda. Chen Ligong mengingatkan. Truk kecil itu perlahan berhenti di seberang kedai kopi. Bagaimanapun, itu hanyalah truk kecil biasa, bukan mobil mewah, jadi tidak menarik perhatian orang yang lewat. Namun, Jiqian, si cantik oriental, memang menarik perhatian banyak pria. Jiqian mendorong pintu dan memasuki kedai kopi. Semua orang duduk di dalam mobil dan tidak ada yang berani bertindak tanpa izin. Miehun secara naluriah mengamati situasi di sekitarnya. Kedai kopi ini tidak memiliki pintu belakang, hanya pintu masuk dan keluar depan. Siapa orang yang ingin ditemui Jiqian? Hal lain adalah apakah pengunjung itu sudah datang. Jika belum, cepat atau lambat dia akan masuk melalui pintu ini. Saat itu, Miehun pasti sudah tahu siapa orang itu. Alangkah baiknya jika cacing itu ada di sini. Selama ia berhasil meretas sistem pemantauan, kita bisa mengetahui apa yang terjadi di dalamnya. Miehun bergumam, itu mungkin tidak selalu terjadi. Beberapa kafe di sini mungkin tidak memasang ruang pengawasan untuk menjaga privasi. Anda mungkin tetap harus masuk untuk mencari tahu, jelas Selena. Bagaimanapun, kafe adalah tempat yang sangat mementingkan privasi, dan orang barat juga lebih peduli tentang hal ini. Jadi, kecuali seseorang masuk atau membawa perekam atau semacamnya, mereka tidak tahu apa yang terjadi di dalam. Puanku, Anda harus percaya diri. Selena melanjutkan. Bahkan jika dia menghadapi bahaya, Jiqian masih memiliki senjata ajaib yang dapat digunakan untuk menyelamatkan hidupnya.
Misalnya, unsur air. Sementara itu, di kedai kopi, meskipun sudah waktunya minum teh sore, tidak ada seorang pun pelanggan. Jikian tidak terkejut. Jika dia datang, tempat itu pasti sudah dipesan penuh. Nona Ji, kepala keluarga sudah menunggu Anda di dalam, silakan masuk. Seorang wanita berpakaian hitam keluar. Dia adalah pengurus rumah tangga keluarga Chen, Chen Ruoya. Jadi orang yang ingin ditemui Jikian tentu saja Chen Yuxin. Bawa aku masuk. Wajah Jikian dingin. Sejujurnya, dia benar-benar ingin bertarung dengan Chen Yuxin. Jarang melihat dua wanita cantik yang tak tertandingi saling bertarung. Adalah kesalahan Chen Yuxin bawa Ye Shikai menjadi seperti sekarang. Sebagai seorang istri, dia tidak hanya gagal merawat Ye Shikai, tetapi juga menyakitinya, dan atas nama cinta. Jikian tidak mengerti. Chen Yuxin jelas sudah memiliki seorang anak. Bahkan jika Ye Shikai memiliki banyak teman dekat yang tidak jelas di sekitarnya, tidak ada keraguan bahwa dia adalah istri sahnya. Setelah memiliki anak di masa depan, Ye Shikai tidak akan pernah meninggalkannya. Namun, dia benar-benar melakukan hal yang berlebihan. Chen Yuxin, ada yang ingin kau katakan? Jikian masuk ke dalam ruangan. Tidak ada seorang pun di ruangan itu kecuali Chen Yuxin. Jikian sama sekali tidak sopan. Ia dan Chen Yuxin awalnya adalah rival dalam percintaan. Aku ingin bertanya sesuatu padamu. Chen Yuxin juga tidak sopan. Kedua wanita itu langsung berbau, bubuk mesiu, begitu mereka bertemu. Nona Ji, Anda adalah seorang wanita dari keluarga kaya. Anda tahu Xiao Kai adalah pria yang sudah menikah, jadi mengapa Anda masih bergantung padanya? Chen Yuxin membalas. Jikian menggertakkan giginya. Memang, dia adalah orang yang tidak dikenal dan jika dia terlibat antara Ye Shikai dan Chen Yuxin, dia akan digosipkan oleh orang lain. Jika dia hanya Dewi Bulan, itu akan baik-baik saja, tetapi sekarang, seluruh Yanjing tahu bahwa dia adalah wanita tertua dari keluarga Ji. Jika aku tidak peduli padanya, dia pasti sudah terluka parah olehmu sekarang. Jikian tidak mau kalah. Dia rela menceraikan King Yu agar bisa memberimu status yang sah. Aku tidak menyangka kau tidak menyayanginya sama sekali, tetapi malah menyakitinya lagi dan lagi. Apa sebenarnya niatmu? Itu urusanku dan dia. Apa hubungannya denganmu? Dia suamiku dan ayah dari anakku yang belum lahir. Bagaimana mungkin aku bisa menyakitinya? Itu urusanmu. Jelas kau yang mengacaukan segalanya berkali-kali dan membahayakannya. Setelah mendengar ini, Jikian tidak dapat menahan amarahnya. Dia tidak percaya bahwa seorang pemimpin keluarga dan tokoh terkenal di Yanjing bisa bersikap tidak tahu malu. Lalu kau menghancurkan dantiannya dan memutus hubungannya dengan dunia luar. Bukankah ini juga demi kebaikannya sendiri? Jikian membantah. Kali ini, wajah Chen Yuxin mulai berubah muram. Ia tidak tahan dengan penilaian Jikian terhadapnya. Terus terang, ia juga tersiksa saat melakukan hal-hal ini. Lagi pula, kau benar-benar mengirimnya ke Zeus. Jikian terus memarahi, tahukah kau bahwa Zeus pernah menawarkan hadiah 2 miliar untuk kepalanya? Apapun yang terjadi, kau seharusnya tidak menyerahkannya kepada Zeus. Menurutmu aku bersedia? Kalau bukan karena kalian, kenapa aku harus melakukan ini? Kedua wanita itu berdiri satu demi satu, semakin bersemangat. Tadi malam, dia dibawa pergi oleh agensi bayangan milikmu. Aku tidak ingin mengatakan apapun lagi. Di mana dia? Tanya Jikian. Tidak ada gunanya berdebat dengan Chen Yuxin. Keduanya memiliki metode, konsep, dan posisi yang berbeda. Tentu saja, mereka tidak menyukai satu sama lain. Huff, bukankah dia bersamamu sekarang? Beraninya kau memintaku untuknya? Chen Yuxin bertanya balik. Apa, kau bodoh? Bukankah Shadow Agency adalah bawahanmu? Dia kabur dari hotel tempat dia menginap tadi malam. Di Amerika Utara, dia hanya bisa mencarimu. Chen Yuxin membalas. Ketika mendengar laporan Feng Ling, dia menduga bahwa Ye Shikai pasti mencari Jikian. Lagi pula, Amerika Utara bukan wilayahnya. Hanya dengan menemukan Jikian lagi, dia bisa pergi dari sini. Dia tidak pernah datang menemuiku. Bab 1265. Tidak mungkin, kepada siapa lagi dia bisa pergi selain padamu. Chen Yuxin tidak percaya dengan apa yang dikatakan Jikian. Menurutnya, Ye Shikai pasti bersama Jikian, tetapi Jikian tidak mau menyerahkannya. Chen Yuxin, kamu benar-benar bodoh selama 3 tahun setelah hamil, kan? Dia menghilang di daerah perkotaan, dan saat itu aku berada di hutan. Dia tidak memiliki kekuatan internal. Mungkinkah dia berjalan puluhan kilometer di sini dengan berjalan kaki? Jikian langsung mengumpat. Lalu di mana dia? Chen Yuxin mulai merasa cemas saat mendengar ini. Jikian tampaknya tidak berbohong, dan kata-katanya masuk akal. Ye Shikai tidak memiliki kekuatan internal, tidak memiliki uang tunai, dan dia bahkan tidak memiliki telepon. Jika dia melarikan diri, kemana dia bisa pergi? Beraninya kau menanyakan hal ini padaku.
Jiqian berkata dengan dingin, jika kau tidak menghancurkan dantiannya, dia tidak akan berakhir seperti ini. Pada titik ini, Chen Yuxin tidak bisa berkata apa-apa. Jelas bahwa Ye Xike hilang di kota dengan populasi puluhan juta, tanpa uang sepeser pun dan bahkan tanpa sarana komunikasi apapun. Satu-satunya hal yang dapat diandalkannya adalah kebugaran fisiknya yang unggul. Long Ya telah mengajarinya cara bertahan hidup di alam liar, tetapi tidak mengajarinya cara bertahan hidup di kota. Tentu saja, Ye Xike juga telah menerima pelatihan di kursus kota, tetapi jika dia bertemu dengan mantan musuhnya, dia akan benar-benar tidak berdaya. Singkatnya, jika tidak ada yang melindungi Ye Xike, pasti akan ada masalah. Jika kamu tidak membawa orang untuk mengacaukan situasi, dia seharusnya ada di Istana Raja Dewa sekarang. Bagaimana mungkin dia menghilang? Kemudian, Jiqian tampaknya telah meremehkan Chen Yuxin. Sampai sekarang, dia tidak mau mengakui bahwa ini adalah kesalahannya. Jika terjadi sesuatu padanya, aku tidak akan pernah melepaskanmu. Jiqian tidak ingin berdebat dengan Chen Yuxin. Sekarang Ye Xike menghilang dan bisa berada dalam bahaya kapan saja. Inilah yang ingin kukatakan. Jika sesuatu terjadi pada Xiao Kai, bahkan jika kau adalah putri tertua dari keluarga Ji, aku akan membuatmu membayar harganya. 10 menit kemudian. Puan, apa yang terjadi? Selina mengantar Jiqian kembali ke mobil, dan Chen Ligong serta Myeun bertanya dengan cemas. Oh tidak, aku baru saja mendapat kabar bahwa dia kabur dari agensi film. Jiqian melanjutkan, tapi sekarang keberadaannya tidak diketahui, dan kami belum menerima telepon apapun darinya. Apa? Lord Pluto lolos? Ini luar biasa. Selina terkejut. Melarikan diri dari sekelompok praktisi seperti bebek di mulut terbang menjauh. Itu bukan sesuatu yang bisa dilakukan dengan mudah. Namun, karena dia adalah Pluto, dia secara alami memiliki beberapa cara yang tidak dimiliki orang lain. Tetapi dia menghilang dan belum menelepon. Berbicara tentang hal yang paling mengkhawatirkan, dari tadi malam hingga sekarang, sudah lewat pagi dan siang. Bahkan jika Ye Xike ingin meminta bantuan dari orang yang lewat, seharusnya tidak sulit untuk menelepon, tetapi mengapa dia tidak menelepon? Selain itu, dia juga tidak menelepon Chen Yuxin. Ini terlalu tidak biasa. Mungkinkah bos khawatir ketahuan? Myeun menganalisis, lagi pula, yang paling dikhawatirkannya saat itu adalah tertangkap lagi oleh Shadow Agency. Kalau dia gegabah menelepon, dia bisa ketahuan. Apa yang dikatakan Mihun masuk akal. Lord Pluto banyak akal dan dia pasti akan menemukan jalan keluar. Mungkin tidak nyaman baginya untuk menghubungi dunia luar saat ini. Selena juga menghibur. Kuharap begitu. Mari kita kerahkan semua tenaga dan mencari ke seluruh kota. Jiqian tahu bahwa ini seperti mencari jarum dalam tumpukan jerami, tetapi dia tidak akan menyerah begitu saja selama masih ada secercah harapan. Namun, ini adalah Amerika Utara, tanah kelahiran Zeus. Istana Raja para Dewa memiliki banyak pasukan di sini. Akan jauh lebih mudah bagi mereka untuk menemukan seseorang daripada ketiga istana itu. Pada saat yang sama, Ye Xike juga berkeliaran di sekitar kota. Terus terang, dia belum pernah ke sini sebelumnya. Dia tidak punya ponsel, uang tunai, atau bahkan kartu identitas. Jika dia ketahuan polisi saat ini, dia pasti akan dianggap sebagai imigran ilegal yang telah menyelundupkan ke negara itu dan akan ditangkap. Terlebih lagi, organisasi, bayangan, pasti sedang mencarinya di seluruh kota. Dia akhirnya berhasil melarikan diri, jadi dia harus memikirkan rencana yang sangat jitu. Berjalan sendirian di kota, mudah untuk merasa tersesat tidak hanya secara psikologis tetapi juga secara fisik. Masalah pertama yang harus dipecahkan Ye Xike adalah menemukan lokasinya. Untungnya, dia menemukan peta kertas kota di tempat sampah. Meskipun tidak terlalu terperinci, peta itu bisa digunakan. Ye Xike dengan lembut membelai area dantiannya dan tidak dapat menahan perasaan sedikit menyesal. Jika dia memiliki kekuatan internal, gerakannya akan jauh lebih mudah sekarang. Untungnya, dia fasih berbahasa Inggris, jadi tidak sulit baginya untuk memahami peta. Dia tidak yakin apakah situasi di sekitarnya aman. Dengan kemampuan organisasi, Shadow, dan pengaruh Zeus di daerah setempat, mudah untuk menemukannya. Satu-satunya cara adalah mengurangi kontak dengan dunia luar. Ye Xike menemukan tempat berkumpulnya orang miskin di peta. Itu juga merupakan tempat berkumpulnya banyak orang luar dan penyelundup. Manajemennya lemah, dan seiring berjalannya waktu, ada banyak orang di sini. Jika Anda bersembunyi di sana, seharusnya tidak mudah ditemukan. Ye Xike tidak membawa uang, jadi dia harus berjalan kaki ke sana. Saat dia sampai di sana, hari sudah malam. Dia menghitung bahwa dia belum makan sepanjang hari, dan perutnya mulai berdebat. Tidak ada yang bisa dia lakukan. Tanpa kekuatan internal, konsumsi energi fisiknya tidak berbeda dengan orang biasa. Dia tidak akan memiliki kekuatan saat lapar. Jika dia tidak mendapatkan sesuatu untuk dimakan,
dia akan mati kelaparan cepat atau lambat. Dengan kemampuan Ye-Shikei, jika dia benar-benar ingin merampok, atau semacamnya, itu tidak akan menjadi tugas yang sulit, tetapi ketika pandangannya masih sangat positif, dan dia tidak akan pernah melakukan hal seperti itu, bahkan jika ini bukan Tiongkok. Selama tangan dan kakinya masih utuh, dia tidak akan mati kelaparan. Saat itu sudah larut malam, dan Ye-Shikei berencana untuk mencari tempat tidur terlebih dahulu, lalu mencari pekerjaan besok. Setelah mencari cukup lama, Ye-Shikei akhirnya menemukan sebuah terowongan dan langsung berbaring di atas koran. "Hei, nak, siapa kau?" Tiba-tiba, sebuah teriakan membangunkan Ye-Shikei. Ketika dia mendongak, dia melihat 3 pria berkulit hitam berdiri di depannya. Mereka semua tampak ganas dan tampaknya sedikit lebih tinggi dari Ye-Shikei. "Tentu saja dia gelandangan. Apa kau tidak melihatnya?" Ye-Shikei menjawab dengan bahasa Inggris yang fasih. Selain pakaian yang dikenakannya, apakah dia terlihat membawa uang? Lagi pula, jika dia punya uang, apakah dia akan tidur di terowongan itu? Lalu, tahukah kau ini wilayah siapa? Orang-orang kulit hitam tampak terkejut dengan bahasa Inggris Ye-Shikei. Seorang pria timur dapat berbicara bahasa Inggris dengan sangat fasih. "Aku tidak peduli dia milik siapa." Bersambung.